Kalau ada orang benci kepada kita, jangan dibalas. Kenapa? Sifat dia memang begitu. Tak tolok kita nak membalasnya. Biarkan aja. Lapor saja pada Allah. Ya Allah, si fulan-fulan benci pada aku. Jangan balas. Tak tolok kita bolehnya. Dan ingatlah, adanya kebencian ditimpa kepada kita kehinaan, cacian, semakin indah hidup itu. Di mana indahnya? Lahirnya perjuangan. Adalah perjuangan hidup, dilatih sabar dan ikhlasan kita. Hidup itu normal aja. Jangan kita berangan-angan hidup di komunitas manapun normal, tak bisa. Jenis orang seperti ini ada di segala zaman dan ada di segala tempat. Dimanapun kita hidup, di komunitas manapun, jenis orang seperti ini ada. Jangan dilawan, serahkan pada Allah. Justru bersyukur kita ada orang benci, supaya ada perjuangan hidup itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita tetap istiqamah, dapat berhimpun, berkumpul, melaksanakan salat maghrib berjemaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Kita masih berada pada surah Taubah, dan ayat yang akan kita tafsirkan pada malam ini dari surah Taubah itu adalah ayat yang ke-50. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tusibka hasanatun tasu'hu wa in tusibka musibah yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah membuka rahasia kebusukan hati orang-orang munafik ketika akan terjadinya perang Tabuk, yang mana perang Tabuk itu sudah kita sebutkan Yaumul Usrah, perang yang paling susah, ya, perjalanan 700 km, cuaca yang terik sehingga mencapai 50 derajat Celcius, harta yang kurang dan lain-lainnya. Pada saat itu mengulah pula orang itu. Maka berfirman Allah menggambarkan keadaan mereka, karakter mereka itu, sifat-sifat mereka dibuka oleh Allah. Di antaranya Allah sebutkan tadi, in tusibka hasanatun tasu'u. Jika suatu kebaikan mengenai engkau, sakit hati mereka. Itu dia.
asal Rasulullah dan umat Islam mendapatkan kebaikan, pedih hati, tak senang hati, tak goma, sakit hati mereka. Dan ini bukan hanya ketika perang Tabuk, ya, hadirin sekalian, sebelumnya juga kebaikan-kebaikan ini dicapai oleh Nabi Muhammad dan umat Islam menjadikan mereka sakit hati. Ketika perang Badar terjadi dan umat Islam menang, sakit betul hati mereka. Mau mereka itu Islam itu kalah. Setelah itu Futuh Mekah, Fathu Mekah, penaklukan Mekah, sakit lagi hati mereka. Asal ada kebaikan pembangunan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, memang tak sodaplah hati itu. Ya. Mungkin sampai tak bisa tidur. Wa in tusibka musibah, jika menimpa atas engkau satu musibah, tadi menimpa kebaikan, sakit hati mereka. Kalau ditimpa musibah, ya, Rasulullah dan umat Islam pada saat itu yaqulu, berkata mereka, qad akhadna amrana min qabl, sesungguhnya kami telah menjaga diri sebelumnya. Wa yatawallaw wa hum farihun, mereka berpaling dalam keadaan farihun, gembira. Contohnya dalam perang Uhud, sonang betul hati mereka. Mati 70 orang termasuk Hamzah bin Abil Muttalib, sonang betul. Bahkan bercakap Abdullah bin Ubay itu, udah aku bilang dah, mulai dah. Udah aku bilang sebelum perang aku kan beri pandangan, maunya ikutlah pandangan aku. Apa pandangan aku? Bertahan di Madinah, jangan ke Uhud. Kalah nanti tak percaya, dogil. Mulai bercakap dia. Kalau dia monang, tak hilang-hilang tuh, bercakaplah dia, dah hilang dah. Orang akan terpengaruh, betul cerita tu. Aku dah kuagak dah, kalau keluar osah kalah pula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kekalahan itu menimpa kita, jangan kita berpikir Allah menolong orang itu, mengalahkan kita. Kekalahan yang kita terima, segala sesuatu yang tidak kita sukai menimpa kita, jangan lupa itulah pemberian yang terbaik. Tenangkan jiwa, lapangkan dada. Allah Maha tahu. Peperangan Uhud itu adalah pengajaran terbaik bagi Rasulullah dan umat Islam. Itulah yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Kita telah berjaga-jaga gitu tuh, tak mau gitu. Ada bertambah-tambah cita tuh. Bertambah-tambah cita tuh. Tapi kalau kebaikan menimpa umat Islam, itu disebarkan berita fitnah dan lain-lainnya, kebencian, dihasut-hasutnya. Terkadang, bukan pun terkadang, kalau ada orang benci kepada kita, jangan dibaleh. Kenapa? Sifat dia memang begitu. Tak tolok kita nak membaleh, biarkan aja. Lapor saja pada Allah, ya Allah, si fulan-fulan benci pada aku, jangan balas. Tak tolok dan boleh. Dan ingatlah, adanya kebencian ditimpa kepada kita, kehinaan, cacian, semakin indah hidup itu. Di mana indahnya? Lahirnya perjuangan. Adalah perjuangan hidup, dilatih sabar dan ikhlasan kita. Hidup itu normal aja. Jangan kita berangan-angan hidup di komunitas manapun normal, tak bisa. Jenis orang seperti ini ada di segala zaman dan ada di segala tempat. Dimanapun kita hidup, di komunitas manapun, jenis orang seperti ini ada. Jangan dilawan, serahkan pada Allah. Justru bersyukur kita ada orang benci, supaya ada perjuangan hidup itu. Saya dibalik lagi, tolong kita dah.
laporkan aja kepada Allah, biar Allah yang bertindak, ya. Wa yatawallaw wa hum farihun. Jadi ketika perjalanan perang Tabuk itu perang itu namanya Yaumul Usrah, perang yang paling sukar kali. Itu masing-masing itu hadirin sekalian kita ulang. Utsman bin Affan itu menyerahkan semua hasil perniagaan dari Syam yang baru sampai, diserahkan semuanya. Itu miliaran itu. Orang dulu kalau memberikan nafkah itu 50 miliar, 40 miliar, begitu dia. Kita 100.000 menggeletek tangan. Begitu dia. Umar bin Khattab separuhnya, Abu Bakar seluruh hartanya, sehingga ditanya, apa lagi untukmu? Mana harta yang kau tinggalkan? Allah dan engkau ya Rasulullah. Nah, itu orang munafik tak mau. Itu ada namanya Jid bin Qais. Memanglah dia berikan hartanya pada Rasulullah. Dia bilang, saya tak ikut pergi Rasulullah. Kenapa? Aku tak sanggup menengok betina uang rum menyelopak cantik. Begitu riwayat, cantik-cantik botol uang rum nih. Jadi aku tak sanggup menengok uang tu Rasulullah, kata dia. Aku tak ikut, kuserahkan hartaku. Mengganjil tuh. Alasan aja. Jadi ketika berangkat Rasulullah, perjalanan 700 km lebih kurang, itu terkadang orang-orang munafik itu mencari-cari berita dan membuat-buat berita. Ya, datang ke rumah tetangga, datang ke tempat kawannya, bertanya, apa keke kau bawang yang tak begini, mencari-cari berita dan membuat-buat berita, membuat kiraan-kiraan. Datang dia ke kio agak-agak cuman citong berjalan, diisukan. Apa isunya? Rasulullah jatuh sakit dalam perjalanan dan banyak yang sakit. Itu mereka buat cerita, hati itu sonang, padahal belum tentu sakit lagi, tapi cerita yang diceritakan, sebarkan sakit Rasulullah, padahal tidak tahu mereka tuh sakit tidak, tapi ketika diceritakan itu sodak betul hati itu. Itu makna, diantara makna wa yatawallahum farihun, mereka berpaling mencari-cari topik, mencari-cari konco kawan, cerita, membangun cerita, diisukan. Farihun, dalam keadaan gembira. Gembira apa? Supaya orang itu ditimpa musibah, kalau tak ditimpa, diceritakan ditimpa musibah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita akan berhadapan gejolak ini. Kan kita sudah pernah cerita itu, naik turun, pasang surut kehidupan itu. Terkadang naik, terkadang turun, terkadang pasang, terkadang surut. Kita ada berhadapkan orang-orang jenis di tempat kita hidup itu. Lalu ketika muncul golongan ini, apa sikap Rasulullah? Rasulullah itu mentornya Allah, tempat mengadunya Allah. Kata Allah, sikap yang diambil, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami satu musibah illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah sudah tulis, tetapkan. Huwa maulana, dialah Allah pemimpin kami. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, ketika menuju perang itu, jangan terpengaruh. Muslim sejati akan teguh berpegang kepada ayat ini. Allah sudah tetapkan kalah menangnya, dan itu dipegang teguh oleh orang-orang beriman. Dalam perang Uhud contohnya, mana ada orang berharap kalah, tapi Allah tentukan kekalahan. Seakan-akan mungkin kita berpikir Allah berpihak kepada orang munafik. Tidak begitu, karena kekalahan itu merupakan terbaik bagi Rasulullah. Tidak semua kemenangan itu terbaik, kekalahan justru sebaliknya. Jadi sikapnya kepada Allah.
illa ma kataballahu lana, sudah ditetapkan. Makanya tuan-tuan, kita akan pernah cerita dalam mengharungi kehidupan ini. Ya, saya ulang lagi, kita tuh sepatutnya kita tuh menyibukkan diri kita terhadap perkara yang dituntut. Jangan lupa itu. Tak boleh kita menyibukkan diri kita terhadap perkara yang sudah dijamin. Perkara itu sudah dijamin, urusan kita sudah dijamin Allah, di situ pula kita sibuk. Yang dituntut tidak menyibukkan diri kita. Apa yang dituntut? Beribadah kepada Allah, tak sibuk kita. Yang dijamin rezeki kita tuh sebaik kita lahir dan jauh sebelumnya sudah dijadwalkan kita, ditentukan ajal kita, rezeki kita dan lain-lainnya. Ikhtiar tetap, tapi jangan ikhtiar itu mengalahkan ibadah, tinggal sembahyang dan lain-lainnya, tinggal jemaah, tak boleh. Itu perkara yang sudah dijamin. Yang dituntut ibadah jangan sekali-kali kita tinggalkan, terutama yang berjemaah ini. Itu tadi ada saya sampaikan tadi ya. Tadi cerita tentang rahasia rakaat sembahyang tadi, siang tadi. 3 hari yang lalu ada seorang dokter bertanya tentang baiat dalam tarekat. Saya jawab, tarekat itu berkonotasi sensitif dia. Namanya baiat. Padahal Allah sebutkan berapa kali dalam Al-Quran tentang bai'ah ini. Dan mungkin kita belum mendengar bai'ah ini. Yang kita tahu redaksi minta izin Tuhan, saya mau masuk suluk 10 hari 10 malam, tolong doakan dan bimbing saya untuk mengenal Allah. Begitulah sebenarnya ada bai'ah itu ada satu tesis, apa nama, disertasi, tesis PhD namanya itu, doktor, ditulis oleh Dr. Ahmad Najah tentang At-Tariqah Naqsyabandiyah dalam bahasa Arab. Itu disebut dari bai'ah itu. Bai'ahnya isinya, orang yang sudah bersuluk nih, kalau keluar dari suluk tak boleh meninggalkan jemaah. Kalau bisa di awal waktu lagi, tak lopeh wudunya, cakapnya teratur, perbuatan teratur, makannya teratur, mandi tetap semacam mana dia mandi di sumur, itulah dia. Itu bai'ahnya. Sangka orang, pikir orang bai'ah tak apa-apa isinya. Bai'ah isinya, kalau sudah pernah bersuluk, jangan meninggalkan jamaah. Takut itu menyalah nanti. Nah, bangsa gitu. Itu isinya. Yang kita takutkan sebaliknya, semua kita berjemaah pula dia. Nah, jangan begitu. Nah, ini saya sebutkan bai'ah tadi ini. Nah, jadi sikapnya itu dia tuan-tuan sekalian. Illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Penuhi prosedur tawakal itu, baru tawakal. Jangan tawakal begitu dia. Ya, landasan tawakal itu dipenuhi, ada tawakalnya, ada prosedurnya. Tuan tadi mau naik nosahan, kunci motor tuh, kunci elok, parkir elok, jangan biar aja. Letakkan kunci, tawakal pada Allah. Itu mengundang benjui namanya. Nah, itu dia. Itu tamu-tamu terang tuh banyak aja mengadukan halnya macam-macam. Yang 2 hari yang lalu datang mengadu, apa diadukannya siannya gitu, hilang duit hilang, simpan di rumah. Sebelumnya tuan hilang lagi duit berjuta juga. Oh, ibu tuh orang biasa, boleh ikhtiar. Saya bilang tak apa, udah masuk ke bank tuh, masukkan. Ibu pun tonang, bukan macam dulu duit bah bantal. Bantal soliin kain tuh, hai model dulu. Sistem sudah begitu tak salah. Saya takut bunganya tuan, bunga jadi infakkan. Buat pagar untuk kemaslahatan boleh, itu kata Yusuf Qaradawi. Kalau tak tonang di rumah,
kan, hilang aja, masukkanlah ke bank. Apa salahnya, lebih selamat dia. Tak boleh juga kita idealis sekali. Masukkan aja. Takut bunga. Takut bunga, semayang tidak. Ganjil pula. Kadang kita mengerti itu. Boleh tuan-tuan. Bukan saya nak menyuruh yang syubhat. Itu lebih apa dia terjaga. Kalau ada bunga jadi berutang bank tu baik itu yang agak apanya tu. Apalagi kepada rentenir, jangan. Tak boleh. Ya. Kata Allah pula, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Katakanlah, bukankah engkau tidak menunggu-nunggu kami, melainkan satu dari dua kebaikan. Jadi perjalanan menuju Urdun nih, perbatasan Madinah Urdun nih, itu ditunggu beritanya itu. Dan mereka ingin kali berita yang sampai itu, mereka tuh kalah Rasulullah nih. Padahal kata Allah, kamu tidak menunggu dari kami melainkan satu dari dua kebaikan. Pergi ke medan perang, dua aja gondangnya. Sikap orang beriman itu apa gondangnya? Yang pertama, hidup mulia, mati syahid. Itu konsep itu mesti kita tanamkan dalam diri kita. Tak boleh tidak. Hidup mulia atau mati syahid. Mesti kita tanamkan dalam jiwa kita itu. Kalau genai, kita aman-aman aja. Maka hiduplah yang mulia. Dan kriteria orang mulia itu ada disebutkan Allah. Jadi yang tunggu orang tuh, kalau seandainya menang dia, hidup mulia, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Mati syahid, mendapat kebaikan juga. Kemana? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jadi yang mereka tunggu itu sebenarnya hanya kebaikan-kebaikan. Wa nahnu, kata Allah, ya firman Allah, perkataan orang beriman, wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullah bi'adzabin min 'indih aw bi aidina. Kalian menunggu, kami menunggu juga. Kalian menunggu satu dari dua kebaikan yang akan ditimpakan kepada kami menunggu kalian juga. Yang kami tunggu adalah karena kelakuan kalian, kata Allah, ayyusibakumullah, Allah akan menimpa azab dari sisinya atau dari perantara tangan-tangan kami, kata Allah. Sebutkan Rasulullah, begitu dia. Azab dunia, azab di akhirat. Atau dengan tangan kami sendiri. Dengan apa cara? Dihancurkan. Bani Nadir diusir Rasulullah dari Madinah. Bani Quraidah dihukum pancung. Itu azab juga. Allah jadikan tangan-tangan orang beriman untuk mengazab mereka. Itu di antara maksud wa nahnu natarabbasu bikum ayusibakumullah bi'adzabin min 'indi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka tunggulah, kami pun menunggu, sama-sama kita menunggu. Kalian menunggu, kami menunggu. Yang kalian tunggu kebaikan untuk kami menunggu kejahatan untuk kalian. Tapi orang munafik dia tak sadar. Qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbal minkum. Katakanlah, belanjakanlah. Anfiquni artinya belanjakanlah, nafkahkanlah. Taw'an dengan kepatuhan, aw karhan terpaksa atau terpaksa. La yutaqabbal minkum, sekali-kali tidak akan diterima dari kamu, kata Allah. Jadi tadi sudah kita sampaikan, hadirin sekalian, itu para sahabat dan sahabat-sahabat yang lain ikut menafkahkan harta-harta mereka untuk perjalanan menuju Tabuk itu. Tuan bacalah tentang perang Tabuk, itu perang yang sangat menyedihkan memang.
Dan Rasulullah umurnya lebih dari 60 tahun waktu itu. Perjalanan 700 km. Nah, bayangkanlah, bukan naik motor, naik unta, berjalan 700 km. Bukan aspal, padang pasir, lilotaan tolu masa. Itulah perjalanan di hadapan Rasulullah dengan kesukaran tadi. Ditambah kelakuan orang-orang munafik ini begitu, mengejek aja di belakang. Ketika para sahabat menafkahkan hartanya, mereka berikan juga. Ya. Apa bedanya? Orang beriman memberikan hartanya. Bahkan berkata Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasulullah, hartaku Allah dan engkau. Mohon hebat itu. Orang ini beri juga dua dia, gendangnya, tau'an au karhan, kepatuhan, diberikan harta itu. Takut dihukum. Dia memberikan harta ini karena mencari muka, takut dihukum dan lain-lain. Au karhan, terpaksa. Macam mana lagi, harus kasih juga. Kata Allah, la yutaqabbala minkum, sekali ini lan, bukan la, lan. Lan ini artinya sekali-kali tidak akan diterima dari mereka itu harta. Kenapa? Innakum kuntum qauman fasikin, karena sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik. Fasik itu keluar dari daerah iman. Allah tidak akan menerima nafkah dari orang fasik. Allah hanya menerima nafkah dari orang-orang yang bertakwa. Tak akan terima Allah yang fasik, yang keluar daerah keimanan itu. Dikasihnya karena ta'an, ada unsur tertentu, ya karena dia tidak mau malu. Dan sekarang ini banyak kali orang menafkahkan hartanya, ingin ditulis nama dia di surat-surat kabar dan lainnya, dia banner dan lainnya, penyumbang ini, penyumbang itu dan lainnya. Kita ini dalam beribadah, apapun ibadah yang kita lakukan, kata Ibnu Athaillah, cukup Allah sajalah yang tahu, tak perlu orang tahu. Cukup, tapi kita tak soba. Itulah manusia, tak soba nak dicito juga, walaupun dengan redaksi yang indah. Alhamdulillah katanya, alhamdulillah juga. Udah aku kasih dia, kesian aku dengannya. Ya, tak terima gitu tuh dah. Ya kalau ada orang kita ambil aja. Terus saja tenang aja. Biarlah dia satubdi lakal ayyama kunta jahilan wa yatika bil akhbar mal tumsawin. Biarlah hari-hari yang 7 hari itu memberitahu pada orang bahwa engkau tuh sudah berikan nafkah. Usah keluar dari meluncur dari mulut kita itu. Hari-hari itu yang akan beritahu nanti. Walau setelah kita mati, teringat orang, dulu fulan itu bukan main baiknya. Iya, terkadang tak sobat kita. Nah, perjalanan dia pun dicitokannya. Begitu deh, jadwal ceramahnya pun dicitokannya, tak sobat. Tak boleh, kita dilatih sabar itu ada makamnya tuh tuan-tuan sekalian. Ya, kita orang tarikat ini disuruh kita berzikir 11.000 tadi, padahal di dalam 11.000 tuh kita membinasakan al-muhlikat, as-sifat al-muhlikat, penyakit-penyakit yang membinasakan itu. Ada di makam-makam itu, mungkin tuan tak sadar, tapi dalam tuan berzikir terkikis dia. Nah, dia seolah-olah masih ada, tidak lagi. Kalau masih ada, kuranglah zikirnya tuh. Combo modelnya lain pula. Ya, modelnya lain. Kalau dulu satu kepalanya di kelambuang, badan di apanya di kelambu dia, ika dua-duanya sama-sama keluar dari colah apa tuh. Uang berjalan. Assalamualaikum salam katanya. Karena lotih berkamu tidur dalam keadaan kepala terkeluar. Itu dia. Yang model lain-lain model. Tengok-tengoklah khalifah ya. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak menegah mereka itu untuk diterima daripada mereka nafaqatum, nafaqah mereka itu, hadirin sekalian,
illa annahum kafaru, kecuali sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pengertian kafir itu luas sekali. Oh, sekarang ada sekarang dibicarakan kafir nih, tak boleh menyebut kafir. Apa boleh? Tak boleh. Allah sebutkan ya ayyuhal kafirun. Boleh kita menyebut kafir. Bahkan dalam ayat ini pengertian kafir itu sangat luas. Di mana luasnya? Di hadapan Rasulullah, mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Itu dipandang kafir juga. Dan munafik itu kategori masuk daripada kafir tadi. Dan munafik ini lebih parah dari kafir itu. Kalau kafir itu terang-terang dengan kekufurannya. Orang munafik itu siang beriman, malam kafir. Musuh dalam selimut. Lebih parah lagi. Dan keadaan ini sudah dihadapi Rasulullah. Kaum yang bersifat frontal itu Mekah. Kalau mereka membunuh, dibilang Rasulullah, dicacinya Rasulullah, dihina Rasulullah. Terus terang, sarahatan namanya. Itu orang kaum kafir Quraisy. Ketika pindah di Madinah, tipikal orang itu tidak seperti di Mekah. Beriman di waktu siang, malamnya kafir mereka itu. Di muka Rasulullah bukan main hebatnya, di belakang Rasulullah tak apa-apa ceritanya. Oh, jangan sampai ada bibit-bibit ini dalam jiwa kita. Kalau terasa itu ada, dibuanglah capek-capek. Munafik ini lebih parah dia. Orang munafik ini sembahyang juga, puasa juga, infak juga. Orang munafik tampaknya fid darkil asfal minan nar. Di bawah sekali dari neraka itu. Berjuang bersama orang beriman, tempatnya innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Paling bawah koraknya neraka itu. Dia aso-aso, takut kita. Tak boleh ada bibit-bibit penyakit itu pada diri kita, hadirin dan hadirat sekalian. Takut kita. Kalau kita dituduh membenci orang, biarlah tuduhan itu namanya. Ya. Yang paling pantang lagi, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita membiasakan diri mencari-cari kesalahan orang lain, kita akan lupa akan aib diri kita sendiri. Itu bahaya. Ya. Allah menyuruh menutup aib, kita pula menantang Allah dengan membuka aib. Haram hukumnya. Itu macam makan daging sedau, daging apa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka yang lain, hadirin sekalian, sambungan ayat yang saya baca tadi ini, wala ya'tunas salata illa wahum kusala, dan tidaklah mereka itu mendatangi salat illa wahum kusala, kecuali dalam keadaan kusala, malas. Itu dia. Tadi pun ada saya ceritakan, gini ceritanya itu, manusia nih, Allah itu kan maha tahu dia, kita nih tuan-tuan sekalian. Alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha. Allah itu maha tahu, Allah tahu tentang adanya kelemahan kita, wahai hamba-hamba Allah, kita ini lemah. Maka Allah sikitkan jumlah bilangan solat nih. Allah sikitkan. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Kalau kita perhitungkan setiap satu waktu 5 menit, ada 5 waktu 25 menit, Allah sediakan satu hari, satu malam, 24 jam jadwal salat, tidak akan mengganggu jam kantor kita. Salat itu yang 25 menit tidak akan mengganggu jam kantor kita, jam bekerja. Yang mengganggu jam kantor kita tuh truk. Kita ada lain lagi.
berkombu 2 jam 3 jam, tahan 5 waktu sehari semalam hanya 25 menit, tak dapat. Ada kan tak malu kita pada Allah. Wa alima, sambungannya, wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakathara amdadaha. Dan Allah tahu harapan berharapnya kita kepada karunia-Nya, fakathara amdadaha, maka Allah banyakkan pahalanya. Jadi kita yang lemah nih, yang malas nih, tapi ingin pahala banyak. Sembahyang sekali minta tak apa-apa. Itu dia. Yang cubalah yang sesuai lah pula. Ya, kita sesuaikan dengan ibadah kita, baru minta. Kadang-kadang tak peduli dia. Allah Maha tahu kita ni lemah, tuan-tuan sekalian, lemah kita, tapi mau pahala yang banyak. Allah itu Maha tahu. Maka ketika Allah wajibkan 50 waktu itu, yang pada akhir menjadi 5 waktu, itu sama setara dia. 50 kali 1 50. Nah, begitu dia. Lima nilainya 10. Tadi 50 kali sehari semalam 1 nilainya. 5 kali sehari semalam 10 nilainya. 10 kali 5 25. Jadi 10 kali 5 50 je, sama 50 dia. Itu kalau sembahyang sendiri. Kalau sembahyang berjemaah, sekali kita berdiri 27 darjah. Dalam hadis yang lain riwayat yang sama, muttafaq alaih dan Bukhari, 25 darjah. Jadi macam mana? Itu kan sembahyang sendiri. Kalau sembahyang berjemaah, sekali berdiri kita 25, kelipatannya 10 dikalikan 10, 250 darjah. Satu waktu, 5 waktu 1250. Itu kalau sembahyang macam di Nosah, macam di masjid-masjid Medan, Binjai, Stabat. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi, ditambah imam yang alim, elok bacaan, wara', zuhud, tak ada kebencian, bertambahlah pahala tu. Tengok jemaah tadi itu, tahu enggak gitu? Berganda-ganda tadi apa nih pahala tadi itu. 25 apa namanya? 25 menit saja. 25 menit aja. Dan Allah tutup ayat ini, wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka menafkahkan kecuali wahum karihun, dalam keadaan terpaksa. Begitulah dia tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat pelajaran dari kajian kita pada malam ini. Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua untuk terus istiqamah taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.